Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan, baiknya membuat video short itu berapa detik, Bang? Dan apakah harus ngambil dari cuplikan video panjang yang mungkin videonya paling bagus atau ngambil video sendiri? Artinya membuat video terpisah. Kalau teman-teman ingin mengaitkan algoritma antara video panjang dengan video short, ini saya sarankan kepada teman-teman, tolong dipikirkan ya, tolong dipikirkan bahasa saya, karena bahasa saya berkulit. Nanti kalau teman-teman nggak kelupas, takutnya kesedak, gagal paham lagi. Ada beberapa konten kreator ataupun tutorial YouTube yang menyarankan bahwasanya membuat video short dari video panjang itu harus mengambil frame yang paling bagus untuk dijadikan video short. Apakah itu salah? Itu benar, itu nggak salah juga. Tetapi saya punya pandangan lain. Nanti teman-teman tinggal gabungkan saja. Ya, jangan mudah menyalahkan A, mudah menyalahkan B. Ini dari pandangan saya. Kan di situ ada waktu short 60 detik. Tetapi saya coba analisa, coba lihat channelnya lagi-lagi, channel shotnya Kang Haris Saifuddin. Perhatikan shotnya beliau, itu durasinya tidak ada yang lebih 30 detik. Kebanyakan ya, hanya 5 detik, 7 detik, intinya 10 detik. Jadi langsung ke poin aja, ke poin shotnya. Jadi dari sini, teman-teman nanti misalnya membuat video short dari video panjang, apakah itu boleh? Jawabannya adalah boleh. Apakah terkena konten digunakan ulang? Enggak. Itu justru disarankan oleh YouTube supaya saat menemukan short juga menemukan video panjangnya, sumbernya dari mana. Artinya kalau video panjang yang lama kita bikin short, ini akan ketemu. Ya, akan ketemu. Itu sekali lagi itu disarankan oleh YouTube dan tidak akan terkena konten yang digunakan ulang. Tetapi kalau dari pandangan saya, nggak usah ngambil 60 detik atau 30 detik, nggak penting. Kalau mungkin di tutorial lain mengajarkan bahwasannya ambil frame yang paling bagus untuk dijadikan short supaya menarik minat tonton, supaya tertarik untuk mengklik videomu. Dan cara menyambungkan ya, cara menyambungkan algoritma dari short ke video panjang, caranya juga sudah ada di video khusus member. Tetapi ini secara garis besar supaya teman-teman mampu untuk berpikir, mampu menganalisa untuk diterapkan di channelmu. Ini alangkah baiknya begini. Ambil video shortmu, gak usah di atas 5 detik, intinya 4 detik atau 3 detik sebenarnya cukup. Tapi kan poinnya nggak ketemu, Bang. Kita nggak mencari poin di sini. Kita memanfaatkan orang yang tidak bisa menganalisa sebuah informasi, sebuah berita, dan biasanya orang tersebut akan main komen. Maksudnya gimana, Bang? Ini Indonesia, Bos. Ya, ini Indonesia. Jadi teman-teman ambil 3 detik atau 4 detik dari setiap videomu yang bahasanya provokatif, yang memancing orang untuk komen di setiap video shotmu. Karena kita ini hidup di zaman yang mudah sekali gagal paham. Dan masalah gagal paham ini sebenarnya masalah perspektif, ya, masalah sudut pandang. Saya ambil contoh begini supaya teman-teman bisa memahami. Teman-teman mungkin bagi yang muslim mungkin punya tokoh idola, ya, siapapun orangnya, atau mungkin ulama atau siapapun. Tetapi yang teman-teman ikuti dan yang teman-teman idolakan itu tadi, misalnya ceramah yang durasinya itu 4 jam atau 1 jam lah durasi ceramahnya. Di dalam ceramah tersebut pasti ada bahasa-bahasa yang sebenarnya kalau kita pahami dan kita ikuti secara utuh sebenarnya nggak ada masalah. Tidak nyeleweng, tidak ada masalah, dan banyak orang yang paham. Pasti kalau kita ikuti full
ceramahnya. Tetapi kalau kita ambil cuma 1 detik, kira-kira dari ceramah yang 1 jam tersebut ada yang provokatif nggak? Pasti ada bahasa yang sebenarnya itu bahasanya biasa saja, bahasanya tidak provokatif, tetapi dianggap provokatif oleh kebanyakan orang karena tidak menyimak dari awal ceramah sampai akhir 1 jam keseluruhan. Nah, nanti pasti akan ada 2 perdebatan. Yang mengikuti ceramah dari awal sampai akhir pasti membela. Membelanya gimana? Makanya kalau nonton video itu yang full, makanya kalau nonton ceramah, kalau dengerin ceramah atau pidato lah ya, kalau dengerin pidato itu yang dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham, biar nggak dipotong-potong dan menimbulkan fitnah. Pasti seperti itu. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak mengikuti ceramah dari awal sampai akhir dan itu hanya melihat dari potongan videonya saja yang cuma 5 detik, ini pasti akan menimbulkan kesalahan persepsi, kesalahan sudut pandang, kesalahan perspektif. Artinya karena cuplikannya cuma 5 detik dan itu kebetulan bahasanya yang diambil sebenarnya bahasa kasar, yang sebenarnya kasarnya di dalam ceramah tersebut kasarnya menghibur sebenarnya. Kasarnya menghibur. Tetapi karena diambil yang cuma kasarnya doang 5 detik atau 3 detik, maka orang yang tidak tahu apa penilaiannya. Mentang-mentang udah terkenal jadi kasar begitu ya. Pasti salah paham. Dan itu akan dibela oleh yang mengikuti dari 0 sampai akhir ceramah. Ini ya. Jadi ambil 5 detik. Terus perbandingannya dengan apa? Saya ambil contoh. Preman, tukang mabuk, pas lagi mabuk sebenarnya omongannya kacau. Divideokan sama temennya. Pasti akan ada bahasa-bahasa yang sebenarnya itu bagus. Artinya yang kasar-kasarnya nggak diambil, cuma diambil bahasa si pemabuk yang cuma 5 detik atau 3 detik. Pasti akan memberikan sesuatu yang bagus, karena yang diambil bahasanya bahasa yang bagus sambil mabuk. Setelah itu bilang misalnya, saya ini biarpun sambil mabuk tetapi kirim ke orang tua selalu. Nah, walaupun sambil mabuk itu kan positif diambil. Saya biar mabuk selalu kirim ke orang tua. Nah, dipotong padahal tukang mabuk. Yang menilai apa? Yang menilai maka akan ada 2 pemahaman lagi. Saya salut bang, biarpun mabuk tapi masih memikirkan orang tua. Tetapi akan ada dari kubu sebelah yang merasa dirinya paling pintar, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling sok tahu agama, yang merasa dirinya selalu ikut dan mendengarkan pidato-pidato tokoh terkenal. Apa yang akan di sana, di komen di sana? Kalau mabuk, mabuk aja. Kalau pemabuk, pemabuk aja. Pasti akan menimbulkan persepsi yang salah. Jadi, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada kebenaran 100%, tidak ada keburukan 100%. Selalu ada hal positif yang bisa kita ambil selama kita mampu untuk mencerna dan menelaah hal-hal tersebut. Terus apa bang hubungannya dengan konten? Sekarang begini, hubungannya dengan konten. Kalau misalnya di setiap videomu yang durasinya 8 menit, 10 menit tersebut, sebenarnya bahasamu halus. Tetapi ambil aja bahasamu yang paling provokatif, yang bertolak belakang dengan channelmu, dengan videomu. Pasti kamu bakalan dibully. Dan dari bulian tersebut muncullah ide-ide konten. Dari bulian, dari videomu yang provokatif cuma di bawah 5 detik tersebut, kaitkan algoritmanya dengan video panjangnya. Ya, dengan video panjangnya, video mana yang hasil cuplikan yang cuma 5 detik itu. Ngeri loh bos, 5 detik atau 3 detik. Sedangkan durasi video yang 8 menit saja ditonton 2 menit, itu masih menimbulkan gagal paham. Ya, video 8 menit
ini setan ya, setan 2 menitan. Video yang durasinya 8 menit ditonton hanya 2 atau 3 menit, itu masih menimbulkan gagal paham. Apalagi video 8 menit cuma diambil yang 5 detik. Apa yang terjadi? Di situ pada ngumpul dan gak peduli gelar. Mau dia sarjana, tokoh agama, mau dia merasa dirinya paling pinter ceramah atau pidato atau apapun, yang nonton 5 detik tersebut pasti terprovokasi. Yang jadi masalah sekarang, kalau orang-orang males, yang dilihat hanya 5 detiknya tanpa ada video panjangnya, pasti langsung komen. Ini otak-otak orang Indonesia, bos. Otak-otak orang Indonesia kan seperti itu. Yang dilihat, nggak ditelaah dulu, pokoknya yang dilihat di depan matanya langsung dikomenin. Ya, walaupun dia mungkin gelarnya apapun, mau sarjana, mau apapun, langsung dikomenin. Ini salah, kalau nggak punya ilmu agama, nggak usah ngomong tentang agama. Nah, kan dia paling agamis. Indonesia ini negara paling agamis, tetapi kebanyakan paling blow on. Yang pinter banyak juga, ya. Jadi jangan ini. Sekali lagi, yang pinter juga banyak, yang cerdas banyak, tetapi kan rata-rata blow on. Nggak peduli siapapun orangnya, ya. Jadi kita manfaatkan aja orang-orang yang merasa cerdas tapi blow on ini tadi, yang nonton video hanya 5 menit untuk komen di kolom komentar. Keras ya? Enggak sih, memang Indonesia kan seperti itu. Indonesia ini negara paling agamis di seluruh dunia, bos. Negara paling beragama di seluruh dunia. Tapi di Indonesia juga agama tidak menjadikan orang itu baik. Kalau hanya mungkin kita ngomongin agama, koruptor juga beragama, haji lagi. Hajingan. Jadi hal-hal semacam ini bisa teman-teman manfaatkan, tetapi teman-teman juga harus punya kecerdasan. Makanya selalu saya ingatkan kepada teman-teman, bro, supaya kamu itu kelihatan cerdas, walaupun nggak cerdas banget, supaya kelihatan cerdas, kalau nonton full video orang, pemula khususnya, tontonlah videonya itu dengan full durasi dan tangkap apa isi video tersebut. Jadikan komen. Tangkap makna dan apa sih sebenarnya di balik isi video ini, maksudnya konten kreator ini apa? Baru kalian komen. Kebanyakan baru lihat 2 menit langsung komen. Kita manfaatkan aja setan-setan seperti ini, ya. Dan setan itu banyak, bos. Jadi yang mungkin setan 2 menitan, setan yang paling pinter pidato, ini juga kadang-kadang menjadi setan juga. Ingat bos ya, ini jadikan pengalaman. Saya pernah bergaul, bahkan sering sampai sekarang, jalan dengan orang, bahkan dulu saya juga kadang bukan ngawal namanya lah, dampingin lah ya. Dampingin, dan saya sering bergaul dengan orang yang gelarnya, wah, panjang. Kiai, Haji, MH, pokoknya ibaratnya semua gelar dia punya. Ya walaupun nggak semua, ya pahami juga ini kata-kata ini. Jadi di situ orangnya terkenal alim. Kalau di Bali mungkin teman-teman tahu, Akasaka Simpang 6 tahu. Akasaka Simpang 6 tahu. Tempat acep-acep. Kalau di Bali kan nggak peduli puasa, bos. Yang namanya juga mayoritasnya bukan muslim. Dan itu ya itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Orang di daerah Bali kan. Saat puasa, habis ngisi, pulang dari ngisi di tempat salah satu masjid terawih, kita minta di sana, lewat di depan sana. Apa? Pikirannya orang yang paling ngerti agama itu apa? Yang dipikirkan adalah yang paling tahu agama, dia berpikir, astagfirullahaladzim, puasa-puasa kok ya masih seperti ini. Bo ya tobat, mumpung masih ada kesempatan. Yang dibunyi apa? Apa nggak malu dilihat mata laki-laki perempuan model-model begitu? Pikirannya negatif aja. Tetapi saya sendiri juga tukang dugem. Saya sendiri juga belangsak. Saat saya berkumpul dengan mereka, sebenarnya bos, sebenarnya mereka itu saat melihat seorang
yang agamis kelihatan mungkin ya ikut yasinan, atau tetangga kos yang kerjanya bukan di sana, bukan di tempat gemerlap malam. Kebetulan kos ya, misalnya ngekos nih, ada 3 kamar yang mungkin ada namanya LC lah ya, yang kerja di tempat dunia malam itu. Berangkatnya jam 10 atau jam 9. Tetangga kosnya ada yang pulang dari yasinan. Apa yang dipikirkan? Saya pengen sekali sebenarnya yasinan, ya Allah, sampai kapan seperti ini? Yang bejat, mikir positif, pengen yasinan juga, tetapi yang kelihatan agamis mikirnya innalillahi, mbok sadar. Ini yang benar siapa? Yang benar siapa? Saya paling nggak suka dengan orang-orang model begitu, karena saya paham. Dan saya langsung praktisinya bergaul dengan mereka, dengan ahli dugem, bergaul dengan ahli, entah ahli surga apa entah ahli, yang jelas paling ahli akhirat, kunci surga. Seperti 01, paling ahli kunci surga. Padahal saya pinjam istilahnya Rocky Gerung, bangsat. Istilahnya Rocky Gerung. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini ya, bisa belajar dari sini. Artinya akan ada 2 kubu yang selalu bersebelahan. Kalau mungkin di konten tutorial yang lain mengajarkan memberikan teknik, ambil frame yang paling bagus untuk dijadikan video short, dan di situ kasih video panjangmu sumbernya dari mana. Tetapi saya mengajarkan dari sisi yang berbeda, supaya kita tahu juga, supaya kita belajar juga. Oh, ternyata nanti di sana akan ada komen yang nama channelnya aneh-aneh. Bahkan punya channel yang kadang channelnya pidato semua, tukang ceramah semua, bahkan dia sendiri ceramah. Akan komen di kolom komentarmu itu, dan persepsinya akan berbeda. Dari situlah kalian juga bisa belajar bahwasanya yang namanya kesalahan dan kebenaran, benar itu pasti, salah itu pasti, tetapi masalah kebenaran ini tergantung perspektif. Kalau sudah berada diambil orang, maksudnya yang memandang itu orang, kebenarannya pasti tekstual, ya pasti benar ya benar, salah ya salah. Tetapi yang teks ini tadi dipahami oleh orang, maka akan menimbulkan sesuatu yang berbeda, menimbulkan persepsi yang berbeda. Ayat Al-Quran pasti benar, pasti benar. Tapi yang menyampaikan ya kadang-kadang dipelintir juga, sesuai dengan Bani Piro. Banyak kan? Banyak. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Belajarlah dari mereka-mereka itu untuk mengembangkan channelmu. Itu cara membuat video short. Biarkan aja. Saya juga beberapa hari ini membuat video short yang sedikit provokatif, dan yang komen itu gila-gilaan, bos. Ya, yang komen, yang saya sembunyikan komennya itu gila-gilaan. Kenapa kok harus disembunyikan, Bang? Saya masih sayang sama mereka. Haji, konten ceramah. Setelah itu ada yang dokter, ada yang insinyur. Kalau itu saya buka, berantem di ceramahnya dia, karena kegagalan paham, karena di channelnya dia yang baik-baik aja yang dibahas. Di Insan Tutor diajari yang bangsat. Nanti ditemukan subscribernya Insan Tutor ngantam ke sana semua. Saya sembunyikan. Saya masih, artinya apa? Saya masih sayang sama mereka. Yang tukang ceramah ini tadi. Supaya nggak malu ya. Sukses selalu, salam buat keluarga. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.